ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan, termulialah. Sahabat Air Hidup dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera penuh semangat. Jumpa lagi dalam program Bimbingan Iman Jemaat pada hari ini. Dan pada kesempatan pertemuan hari ini saya akan menyampaikan sebuah uraian tentang siapakah manusia itu menurut kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk menikmati kasih dan rahmat-Mu. Kami rindu juga untuk mendengar sebagian dari sabda-Mu yang akan memberikan kami tuntunan, pedoman untuk menjalani hari yang baru ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. Nah, sahabat Air Hidup yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak akan membacakan bagian firman Tuhan ini karena cukup panjang, tapi nanti di dalam penjelasan dalam renungan ini saya akan menyampaikan ayat-ayat yang penting yang menjadi penekanan dalam renungan di hari ini. Nah, menurut John Calvin, salah seorang bapak reformasi gereja atau seorang teolog besar, nah beliau mengatakan bahwa pengetahuan dan hikmat yang benar dan yang kokoh itu terdiri dari dua bagian, yakni kalau kita mengenal siapakah Allah itu dan dari kita masing-masing mengenal diri kita sendiri. Nah, kedua pengetahuan ini terjalin satu sama lain atau terintegrasi, tidak bisa dipisahkan. Bila tidak ada pengetahuan tentang manusia, maka tidak mungkin ada pengetahuan tentang Allah. Begitu sebaliknya, bila tidak ada pengetahuan tentang Allah, maka tidak mungkin ada pengetahuan tentang manusia. Nah, kebenaran tentang kedua pengetahuan ini hanya berasal dari keterangan kitab suci. Nah, sahabat Air Hidup yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan kitab suci tentang siapakah manusia, khususnya menurut Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai 25 tersebut, pada perikop itu secara khusus hanya membahas tentang manusia. Makhluk-makhluk ciptaan yang lain tidak disinggung pada bagian itu. Nah, apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25 ini tentang manusia, paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini. Yang pertama, manusia itu dikatakan berasal dari debu tanah. Nah, ayat 7 saya akan bacakan untuk kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan hal-hal yang mulia tentang manusia, yaitu bahwa manusia itu diciptakan menurut petah dan teladan Allah dan dijadikan penguasa di bumi. Nah, supaya manusia tidak menjadi angkuh, manusia tidak menjadi sombong, maka sekarang di dalam pasal 2 ini diceritakan bahwa manusia itu dibuat bukan dari emas, bukan dari perak atau berlian, tetapi dari debu tanah. Nah, karena itu kalau setiap kali kita mulai merasa sombong atau mulai merasa bangga dengan apa yang ada pada diri kita, misalnya seperti kepandaian, kecantikan, kekuatan, kekayaan, dan lain-lain, ingatlah bahwa saudara dan saya hanya berasal dari debu tanah. Nah, tetapi penciptaan manusia dari debu dan tanah ini juga memberikan satu sudut pandang positif bagi kita juga, atau suatu keuntungan bagi kita sebagai manusia. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat 14 dikatakan bahwa Allah ingat bahwa kita ini debu. Nah, ini menyebabkan
pada waktu kita berdosa maka Allah mau mengampuni kita. Namun ini bukan menjadi dasar untuk kita lalu kemudian hidup di dalam dosa atau terus senang melakukan dosa. Tetapi ini adalah dasar untuk menjadi, ketika kita berbuat dosa, tidak menjadi putus asa atau frustrasi atau depresi. Tetapi justru kita harus mengingat tentang kebaikan Allah itu, karena Allah tahu bahwa kita ini debu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dijelaskan juga di dalam Kejadian pasal 2 ini, dikatakan bahwa manusia itu diletakkan di Taman Eden untuk bekerja, homo faber. Di ayat 15, saya akan bacakan untuk kita. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia untuk bermalas-malasan. Nah, perhatikan bahwa pekerjaan itu sudah ada jauh sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Justru dosalah yang mengakibatkan pekerjaan itu menjadi sulit. Jadi mari dengan bekerja, setiap manusia itu bisa mengembangkan dirinya, bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya supaya berguna bagi dirinya, tetapi juga berguna untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan juga untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, siapakah manusia menurut Kejadian pasal 2 ini? Dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman, membutuhkan orang lain atau rekan, homo socius. Nah, di dalam ayat 18 dikatakan demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Allah memberi teman kepada Adam, yaitu Hawa. Kita juga membutuhkan teman. Karena itu jangan kita hidup menyendiri atau hidup eksklusif. Karena itu bukan merupakan kehendak Allah bagi kita. Manusia harus menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Nah, sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, mari selama Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk hidup di planet ini, maka mari kita membangun dan mengembangkan diri kita, kemampuan yang Tuhan sudah berikan, yang Allah sudah kasih untuk kita. Kita kembangkan sebaik mungkin demi untuk kepentingan diri kita sendiri, menjadi saluran berkat bagi orang lain, tetapi juga yang utama adalah supaya kita hidup memuliakan namanya. Tuhan memberkati semua sahabat, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk uraian firman Tuhan yang sudah Hamba sampaikan di hari ini. Biarlah ini menjadi rema bagi semua sahabat air hidup dimanapun berada. Berkati kami semua dalam menjalani aktivitas di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.